Astaghfirullah. Minta maaf itu bukan menyelesaikan semuanya. Sama dengan orang kisos. Contoh nih, ada orang jahat membunuh keluarga kita yang baik, dan keluarga kita ini sebagai penopang keluarga. Kalau preman itu yang mati, mungkin tidak rugi bagi keluarga, boleh saja keluarganya senang. Tapi karena dia membunuh keluarga kita yang menghidupi kita, kematian dia tentu sebuah hal yang kehilangan. Ketika kemudian kita mengajukan kepada mahkamah kisos, karena dia sudah membunuh, dia dibunuh. Hakim mengabulkan, bunuh dia. Akhirnya dibunuh. Apakah sudah impas? Apakah sudah adil? Tidak. Kisos itu tidak menghilangkan keadilan. Kenapa? Karena seadil-adilnya hukuman mati dibalas mati, itu kan adil. Tapi keadilan, rasa keadilan itu belum sampai. Kenapa? Karena dia preman, wajar mati. Ini yang dibunuh orang baik. Dia yang kemudian memberikan kebaikan untuk keluarganya, dia ngasuh adik-adiknya, dia ngasih nafkah adik-adiknya, tiba-tiba mati. Rasa keadilan belum ada, walaupun sama-sama hilang nyawa, ya kan? Rasa keadilan belum ada. Artinya masih ada kisos lagi kelak pada hari kiamat, ya. Jadi masih ada kisos lagi pada hari kiamat. Supaya apa? Supaya ketika orang menginjakkan kaki di sorga itu tidak ada lagi perasaan dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut tuh perasaan dendam itu karena sudah ada kisos lagi. Jadi kalau ada yang mendolimi kita, ya di dunia kita maafkan, di akhirat ada. Karena sehebat apa sih kita memaafkan mereka? Pasti akan terkenal. Nggak ada yang memaafkan itu tiba-tiba langsung hilang dalam. Kita bukan Nabi. Nabi saja tidak bisa menghilangkan. Contoh, Wahsy ketika dia jadi budaknya Hindun membunuh Hamzah. Hamzah itu Asadullah, paman yang dicintai Nabi. Ketika Wahsy masuk Islam, Nabi SAW melihat Wahsy terkenang dengan Hamzah, ada liupan emosi. Tapi satu sisi Rasul senang dia masuk Islam, kan? Tapi Rasul mengatakan, ya Wahsy, walaupun kau sudah masuk Islam, saya minta kau jangan pernah terlihat wajahmu di wajahku. Jadi Wahsy itu kalau ngaji paling belakang, sembunyi-sembunyi wajahnya, jangan sampai wajah dia ditatap oleh Rasul sehingga Rasul terkenang Hamzah. Itu Nabi. Artinya sehebat apapun kita memaafkan orang, pasti ada bekasnya, tidak mungkin hilang kayak nulis pedol dihapus, tidak ada. Pasti ada. Rasa ketidakadilan itu masih ada. Memaafkan itu di lisan. Ya, saya maafkan di lisan. Hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya masih ada keadilan lagi di sana. Masih ada keadilan. Ya. Jadi jangan khawatir. Mungkin bahasa kita Allah tidak tidur kalau bahasa orang awam itu. Pasti Allah akan balas. Karena kama tadinu tu, dan sebagaimana engkau melakukan kejahatan, pasti Allah akan mengirim orang berbuat jahat kepada kita. Itu sudah 1 + 1 2 pasti. Jadi kalau orang menggibah orang kemudian tidak minta maaf, Allah akan datangkan orang menggibah orang yang menggibah itu. Walaupun dia tidak mendapatkan balasan dari orang yang digibahi, tapi Allah akan utus orang untuk menggibahi dia. Boleh jadi gibahnya lebih dahsyat dibandingkan dia menggibah orang lain. Seperti itu. Ya, kama tadinu tudan, kata Rasul. Sebagaimana kau bermuamalah, begitulah akan bermuamalah dengan kau. Maka di dunia susah orang mendapatkan keadilan, tetapi di akhirat kelak ada keadilan yang hakiki. Jangan khawatir. Makanya kenapa beriman dengan hari akhir itu salah satu faedahnya menenangkan hati. Jadi hati kita tenang. Orang-orang yang didolimi tenang karena ada keadilan yang sebenarnya. Di persidangan orang yang berzalim bisa saja dia menang karena membayar lawyer hebat, membayar pengacara dengan silat lidahnya dia bisa menangkan. Ya di dunia. Di akhirat lawyernya aja perlu lawyer, pengacaranya aja perlu pengacara, tapi tidak ada lawyer di akhirat kecuali amal soleh. Oleh karena itulah maka tetap masih ada kisos lagi. Wallahu a'lam.